Halo Lur, kembali lagi dengan saya Putra dari Gina Tobacco. Saya hidupin rokok dulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah ini bukan tutorial ya, tapi teori untuk dulur-dulur yang ingin meracik tembakau. Cuman saya nggak praktek karena kemarin saya sempat dihapus video saya sama YouTube. Itu pada view-nya udah puluhan ribu, ratusan ribu mungkin. Itu dihapus karena nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena bahan-bahannya itu atau karena ya nanti kalau ini sampai dihapus berarti karena saya merokok. Tapi video saya beberapa hampir semuanya merokok itu tidak apa-apa. Cuman di video itu karena saya menjelaskan tentang bukan menjelaskan tapi memberikan contoh-contoh bahannya, akhirnya video tersebut dihapus oleh pihak YouTube. Ya saya sangat bersedih karena view-nya sudah lumayan. Di samping itu nanti bisa menjadi keuntungan bagi saya, dan sebenarnya kan berarti kalau yang berminat banyak kan itu tandanya bahwa video itu bermanfaat, berguna. Tapi karena ya kebijakan YouTube seperti itu, ya mau gimana lagi. Makanya di video kali ini saya ingin memberikan teorinya saja, untuk tekniknya, tapi saya nggak praktek. Jadi nanti teman-teman bisa praktek sendiri, ya saya kasih teorinya, dan mungkin kalau pun nanti ada yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Oh ya, dan jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Nanti kita buat studio yang bagus. Ini sementara ya seperti ini dulu karena dari itu belum ada hasilnya. Makanya saya takutnya nanti sudah buat macam-macam, akhirnya saya bosen dan nanti kan buang-buang uang. Oke, langsung. Jadi saya ingin memberikan teori ya, kita sama-sama belajar. Saya ingin memberikan teori tentang meracik tembakau. Di sini dalam meracik tembakau itu ada dua tujuan. Jadi tujuan yang pertama untuk dijual ke konsumen atau pelanggan atau ke pokoknya tidak dipergunakan untuk sendiri, melainkan untuk diperjualbelikan. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua ada tembakau, meracik tembakau untuk konsumsi pribadi. Nah kita mulai dari untuk konsumsi pribadi ya, karena untuk menjual nanti lebih panjang, kita yang singkat-singkat dulu aja. Untuk tembakau konsumsi pribadi itu untuk meracik saya lebih menyarankan untuk menggunakan bahan-bahan alami. Jadi jangan menggunakan bahan-bahan kimia, karena kalau untuk konsumsi sendiri untuk jangka panjang, untuk kita pakai bahan kimia itu ya kurang bagus. Lebih bagus kalau kita pakai alami. Jadi untuk meracik tembakau itu kalau untuk selera pribadi ya itu untuk konsumsi pribadi itu sesuai selera masing-masing. Jadi teman-teman yang baru belajar ngelinting atau istilahnya baru berkenalan lah dengan tembakau ini, itu memang harus keluar uang dulu, harus modal dulu, karena kita harus menemukan mana tembakau yang memang cocok dengan selera kita. Karena setiap orang, setiap perokok itu memiliki selera masing-masing. Ya kita nggak usah ke tembakau dulu ya, yang simpel lah seperti rokok bungkusan. Itu mungkin kalau saya cocok rokok A, Anda belum tentu cocok dengan rokok saya. Mungkin Anda rokok B, dan saya juga belum tentu cocok dengan rokok Anda, rokok B tersebut.
Dan mungkin teman Anda cocok dengan rokok C, dan belum tentu saya dan Anda belum tentu cocok dengan rokok teman sampean yang C itu. Dan teman sampean yang merokok dengan merek rokok C itu belum tentu cocok dengan rokok kita A dan B itu. Nah, itu makanya setiap orang memiliki selera masing-masing. Jadi kalau rokok itu hampir sama kayak makanan, tembakau itu hampir sama kayak makanan, bahan makanan. Jadi ada yang gurih, ada yang manis, ada yang soft, ada yang hard, ada yang nyegrak, ada yang halus. Jadi itu teman-teman bisa mencari seleranya sendiri. Karena di tembakau itu di setiap daerah itu memiliki rasa masing-masing, seperti Temanggung, Boyolali, Lombok, Madura itu memiliki rasa, ciri khas, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan bahkan di setiap daerah, katakanlah Temanggung itu pun juga banyak jenis tembakau, tidak hanya satu Temanggung itu tok, enggak. Di sana banyak jenis, dari A, B, C, D, grade-nya banyak, jenisnya juga banyak. Jadi untuk teman-teman pemula, kalau memang untuk jangka panjang saya sarankan yaitu tadi pakai bahan-bahan alami, seperti contohnya ngeblend tembakau lokal seperti tembakau Temanggung, Boyolali, Lombok, Bojonegoro lah. Itu jangan beli di petani, karena kalau beli di petani kan itu harus kita harus benar-benar tahu lah tentang tembakau. Kalau untuk pemula mending beli di toko. Di toko kan itu jelas, kalau yang dijual di toko itu rata-rata tembakau yang grade bagus semua, grade enak lah, yang sudah di sortir gitu. Nah, ini untuk saya pribadi pas zaman dahulu saya masih melinting. Kalau sekarang saya jujur aja saya sudah nggak melinting karena nggak ada waktu. Zaman dulu saat saya melinting itu saya pakai racikan, yaitu tembakau Madura, tembakau Madura 20%, Temanggungnya 10%, terus tembakau Lombok, Kasturi itu 50%, dan yang 20% itu tembakau bukan Kasturi, sama-sama dari Lombok tapi virgin. Nah, itu saya pakai resep itu. Nanti kalau yang kurang jelas diulang-ulang aja videonya ya. Nah, saya memakai resep itu tadi, dan saya menggunakan cengkeh karena untuk konsumsi sendiri saya pakai 40%. Jadi dari katakanlah 1 kilo tembakau saya menggunakan 400 gram cengkeh. Nah, ini ada yang tanya, saya pernah menjelaskan ini sama teman saya sesama penggiat tembakau, loh, sampean pakai cengkeh segitu banyak emang nggak panas? Di tenggorokan nggak panas? Nah, itu sebenarnya kalau cengkeh itu bagus, cengkeh imbun itu selama penggunaan di bawah 50% nggak panas, dia malah semakin gurih. Tapi kalau teman-teman pakai cengkeh-cengkeh bungkusan yang murah-murah itu, cengkeh-cengkeh asal itu, saya yakin panas. Karena kalau cengkeh yang sudah imbun, cengkeh bagus itu rata-rata agak basah, jadi nggak terlalu kering. Nah, itu rata-rata yang di pasar. Ini untuk resep meracik humade ya, beda kalau pabrik beda lagi. Pabrik mungkin menggunakan cengkeh yang kering dengan paling cuman 15-20%. Cuman ini kita berbicara untuk konsumsi pribadi, itu saya pakai kurang lebih 40% cengkeh. Dan kalau teman-teman mau cari cengkeh itu mereknya cengkeh Raja Parakan, itu sangat recommended. Itu saya rasa cengkeh terenak yang pernah saya rasakan, pernah saya pakai lah. Nah, itu tadi kalau yang mungkin kalau untuk yang sudah lama itu sudah masuk tembakau beberapa macam itu ditambah cengkeh itu sudah lumayan, rasanya sudah enak. Cuman untuk yang sangat pemula, yang mungkin terbiasa dengan rokok-rokok mil, rokok-rokok halus, rokok-rokok soft lah, itu mungkin bisa ditambahkan rempah-rempah seperti kapulaga, kayu manis, adas manis, itu bisa ditambahkan. Cara penggunaannya bisa ditumbuk, bisa diekstrak, atau langsung dimasukkan ke wadah tembakau. Jadi tembakau di toples atau plastik, dimasukkan rempah-rempah itu. Nanti itu lama-lama akan aroma rempah-rempah itu tetap akan masuk ke tembakau. Karena kalau saya ngomong, tembakau itu sifatnya dia
meresap atau mengikat aroma-aroma yang ada di sekitarnya. Itu tembakau. Nah, jadi intinya kalau untuk konsumsi pribadi kalau ingin meracik ya itu tadi, teman-teman bisa bereksperimen sendiri. Jadi karena gini, kalau saya memberikan tutorial paten ya, dis ini enak, ini mantap, belum tentu loh ya. Menurut saya itu enak mantap, tapi belum tentu untuk teman-teman nanti cocok. Jadi lebih baik teman-teman itu eksperimen sendiri. Dan nanti kalau teman-teman yang pakai original kok masih terlalu keras, kurang soft, itu bisa dicampurkan dengan tembakau-tembakau racikan seperti merek Jayana, Camlok atau Queen Bee, itu bisa dicampurkan. Itu juga kalau untuk pemula bisa menambah soft, jadi lebih halus lah gitu. Itu kalau untuk kita konsumsi sendiri ya, kita pakainya original dan alami. Orang untuk konsumsi sendiri ya yang bagus lah. Nah, yang kedua kita akan membahas di tembakau untuk kita perjualbelikan, untuk kita jual. Nah, ini yang masih banyak orang masih bingung ya tentang tembakau yang kita jual itu. Rata-rata peracik tembakau di Indonesia itu rata-rata meracik itu menggunakan tembakau oncek rata-rata ya. Ya sebenarnya kita nggak bisa mengatakan pasti oncek ya, mungkin tetap intinya tembakau itu berasal dari pabrik, entah itu oncek, entah itu sampah, entah itu sapon, itu tetap rata-rata memakai tembakau itu. Tapi rata-rata image masyarakat atau pemula yang belum paham tentang tembakau itu, pemikirannya selalu kalau oncek sampah itu jelek. Oncek sampah pokoknya itu jelek, yang bagus itu tembakau ori yang diolah sendiri, disetim sendiri gitu. Padahal itu belum tentu ya, karena tembakau yang berasal dari pabrik itu kenapa dikatakan afal atau sampah, karena pabrik sudah nggak menggunakan, pabrik itu sudah nggak menggunakan dan dibuang, akhirnya menjadi sampah. Tapi kalau untuk kita sebagai peracik itu nggak dikatakan sampah, bahkan itu bisa dibilang itu emas, karena itu tembakau setelan dari pabrik itu pasti lebih bagus, lebih sempurna lah daripada yang kita buat dengan cara tradisional ya. Kalau pabrik kan pasti pakai mesin. Nah itu rata-rata untuk peracik di Indonesia itu menggunakan tembakau seperti itu. Dan kalau ada yang tanya di mana mendapatkan tembakau seperti itu ya, di pengepul tembakau. Jadi dari pabrik itu dia ada kabak khusus untuk menangani atau mengurus tentang afal-afal pabrik itu nanti, dan ada penyalurnya di pengepul. Jadi nanti dari pabrik itu masuk ke pengepul. Nah pengepul itu biasanya di setiap daerah pasti ada. Setiap daerah yang mungkin di sana lagi ramai tembakau atau di sekitar pabrik rokok pasti itu ada pengepul tembakau dari pabrik itu. Nah itu bisa menggunakan itu. Dan untuk meracik itu sebenarnya bisa dikatakan gampang-gampang angel, susah-susah gampang. Karena kita meracik itu ibarat kita membuat sebuah masakan. Kita harus mengenali satu-satu bahannya itu rasanya gimana, terus percampurannya, takarannya itu kita harus mempelajari betul. Ya kita bisa contohkan seperti kita memasak lah. Kita memasak sebuah sayur itu kita harus tahu, oh bawang ini rasanya seperti ini, bawang merah itu seperti ini, bawang putih itu seperti ini, oh laos itu seperti ini, oh daun salam itu seperti ini. Nah itu harus dipelajari. Nah untuk teman-teman yang ingin belajar meracik itu harus tahu dulu itu, harus mengenali bahan-bahan yang akan digunakan. Seperti gula itu rasanya seperti ini, garam itu rasanya seperti ini. Itu untuk masak ya. Kalau di meracik tembakau kita harus kenal, oh tembakau oncek yang A itu rasanya seperti ini, oh yang B itu seperti ini, oh tembakau Waleri itu seperti ini, oh tembakau Bojonegoro itu seperti ini, oh tembakau Madura itu rasanya seperti ini. Jadi nanti dari beberapa bahan yang kita kumpulkan, yang kita rasakan satu-satu, akan mengetahui apa kekurangan dari sebuah atau satu macam tembakau itu,
dan kelebihannya. Nah, nanti kekurangan dari salah satu tembakau itu akan ditutup dengan kelebihan dari tembakau yang lain. Jadi katakanlah tembakau A ini bagus di rasa ini, dirasa ada manis lah gitu ya. Tembakau A ada rasa manis, tapi dia terlalu nyegrak atau terlalu antep. Nah, kita campurkan dengan tembakau B yang dia memiliki karakter yang tidak manis, agak sengir, agak langu, tapi dia halus. Nah, itu kita campurkan. Nah, akhirnya akan menciptakan tembakau yang rasanya manis dan halus. Jadi tidak nyegrak, tidak langu. Nah, ini nanti bisa menutup satu sama lain. Seperti itu. Makanya untuk teman-teman yang mau meracik harus mengenali dulu dan mengetahui karakter dari bahan-bahan yang akan diracik. Nah, itu sebenarnya kalau kita meracik itu nggak bisa kita sekolah atau kita les atau kita belajar sama orang lain, itu nggak bisa. Ya, belajar dari orang lain itu kita cuman minta pengalamannya saja. Untuk peracikan itu kembali pada setiap orang masing-masing. Jadi mungkin katakanlah saya meracik, saya mengajari orang meracik, bahannya sama, takarannya sama, tapi kemungkinan tembakau racikan yang dihasilkan itu beda. Walaupun bahannya sama, takarannya sama, tapi nanti setelah menjadi sebuah racikan pasti ada perbedaan. Jadi ya seperti masalah, setiap koki memiliki ciri khas masing-masing dan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nggak ada koki yang benar-benar sama, masakannya sama, rasanya sama, nggak ada. Sama saja juga di tembakau seperti itu. Nah, kalau untuk tembakau racikan yang untuk dijual itu rata-rata menggunakan bahan non alami, jadi menggunakan bahan-bahan kimia seperti saus-saus, terus casing, terus banyak lah, seperti mentol, kristal mentol, banyak bahan-bahan di situ. Jadi untuk teman-teman nanti yang ingin meracik itu yang jelas untuk kalau ini yang untuk dijual ya, satu, siapkan tembakau dasarannya. Jadi tembakau dasaran yang seperti saya jelaskan itu percampuran dari beberapa macam tembakau dan cengkeh yang sudah dijadikan satu. Ini sudah dasaran, ini harus enak dulu. Jadi di rokok itu udah, nah, dirasakan sudah nggak ada kekurangan. Kalau pahit nggak apa-apa, sedikit pahit nggak apa-apa, itu biasa. Kalau tembakau yang masih lawar itu agak pahit-pahit sudah biasa. Jadi kalau sudah tidak ada kendala, baru di situ nanti masuk casing. Jadi casing ini untuk memperbagus dari dasaran tembakau lawar ini. Jadi casing ini apa ya? Seperti kalau kita ngecat itu loh. Ngecat itu kan pertama cat putih, baru nanti masuk ke cat utama. Katakanlah ini pink. Ini kan bisa dilihat di belakang ini, sebelum cat pink itu di belakangnya ada cat putih. Jadi untuk dasaran, untuk mempercantik dasaran, biar nanti cat utamanya itu lebih jreng gitu. Sama saja seperti fungsi casing. Casing itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan di tembakau lawar ini tadi, supaya nanti ketika di saus atau top itu nanti bisa lebih maksimal seperti itu. Jadi itu langkahnya. Untuk meracik itu langkah pertama, siapkan tembakau yang akan diracik, di blend lawar, lalu nanti setelah sudah ketemu rasa yang pas, kita casing, baru kita masuk ke saus, ke top aromanya gitu. Dan untuk tambahan lagi teman-teman, bahwasanya tembakau racikan itu rata-rata mau merek apapun, merek besar kecil itu rata-rata menggunakan satu macam dasar tembakau. Nah, ini mungkin masih banyak yang belum tahu kan. Nah, ini saya buka bahwasanya semua racikan itu rata-rata menggunakan satu macam dasar bahan tembakau. Jadi katakanlah kita sudah meracik ABCD. Nah, ini dalam racikan ini bisa menjadi berbagai macam rasa, tergantung nanti kita masukkan casing dan sausnya. Dan biasanya yang berbeda itu cuman antara mil, kretek, putihan, dan filter.
mil, putihan, kretek dan filter. Itu jadi ada 4 dasar. Dari 4 dasar ini kita bisa menjadikan berbagai rasa. Ya mungkin kalau kretek bisa dijadikan A, B, C, D. Dari dasar yang putihan bisa dijadikan berbagai macam. Dari dasaran mil tadi, satu macam dasaran bisa menjadi berbagai macam rasa, tergantung kita masukkan casing dan sausnya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk meracik itu sebenarnya susah-susah gampang, tergantung lah. Kalau memang kita berniat pasti bisa. Karena saya dulu juga mungkin bisa dikatakan nol tentang meracik ini. Saya bener-bener nggak tahu apa itu tembakau. Saya dulu ngerokok aja juga, yang penting keluar asap, nggak bisa merasakan. Tapi setelah saya meracik, saya bisa mempelajari sebelah rokok. Ini rasanya gimana, ada gurihnya, ada manisnya, ada, itu bisa terasa. Nanti semakin kita sering bereksperimen, lama-lama kita akan paham dengan sendirinya. Jadi otodidak, itu apa ya, otodidak atau intinya belajar dari diri sendiri. Jadi kita mempelajari sendiri. Tidak bisa kalau diajarkan orang lain, itu nggak bisa. Mungkin kalau teori seperti ini untuk pandangan atau nanti teman-teman saat mencoba atau bereksperimen itu agar ada dasarnya, nggak bingung lah. Nah ini video ini berfungsi untuk seperti itu. Jadi tembakau itu untuk meracik setiap tangan memiliki ciri khas masing-masing. Dan penggunaan casing dan saus itu tidak luput dari atau tidak bisa dipisah dengan yang namanya propilin atau gliserin. Jadi propilin dan gliserin itu berguna untuk mengencerkan agar turun juga HPP-nya, pengeluaran, dan juga berfungsi untuk merubah dari yang cair menjadi asap. Seperti liquid vape itu kan menggunakan propilin. Jadi propilin itu fungsinya ketika dibakar dia akan merubah cairan rasa itu menjadi asap dan masuk ke lidah kan. Jadi akan rasa aroma flavor atau sausnya itu akan terasa di mulut. Itu fungsinya propilin. Nah ini karena saya juga bingung mau membahas apa lagi, ya mungkin itu cukup, itulah untuk meracik. Dan nanti silakan yang memang pengen bertanya atau dibuatkan video, langsung komentar, nanti secepatnya akan saya buat. Karena yang kemarin itu komen saya sampai nggak bisa membuatkan video. Mungkin bisa komen ulang ya di video ini untuk teman-teman yang mau request mau dibuatkan video yang seputar tembakau, tentang penjelasan apa atau cara meracik, cara membuat apa, ya pokoknya seputar tembakau. Silakan request, nanti kalau memang saya ada waktu saya buatkan itu. Tapi jangan lupa subscribe dan like agar channel ini lebih berkembang. Nanti jadi ada studio lebih terang, dan beberapa komplain masalah suara saya kurang keras itu nanti bisa dibenahi kalau di YouTube sudah menghasilkan. Karena saya nggak mau kalau mengeluarkan modal dulu untuk membangun channel ini, karena ini kan juga saya istilahnya buat sampingan. Cuma nanti kalau dari channel ini sudah menghasilkan uang, nanti uang dari hasil channel ini saya fullkan untuk memperbaikilah dari keluhan-keluhan teman-teman tentang video saya. Oke, pokoknya nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas atau mau dibuatkan video, langsung komentar atau WA ke admin dari Kinato Bajo. Oke, sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.